Ada masa ketika semesta hanya memperhatikan dari jauh, mengamati tanpa campur tangan, mendengar tanpa menjawab, menunggu. Tapi masa itu sudah berakhir. Hari ini, sesuatu telah berubah. Sebuah kitab emas raksasa terbuka di pusat energi yang tak terlihat oleh mata manusia. Dan untuk pertama kalinya, pena itu bergerak. Ban semesta mulai menulis namamu, satu demi satu. Bukan karena kamu sempurna, bukan karena kamu paling suci, tapi karena kamu sedang diamati, bukan oleh manusia, bukan oleh kamera, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih besar, kesadaran semesta itu sendiri. Ini adalah fase pencatatan, fase di mana semesta mulai memilih, fase di mana setiap tindakan kecil, setiap niat tersembunyi, mulai ditimbang dengan skala yang tak terlihat. Pernahkah kamu merasa seperti sedang dilihat? Saat sendirian, pernahkah kamu merasa sebuah energi mengikuti gerak langkahmu? Bukan untuk mengganggu, tapi untuk mencatat. Itu bukan imajinasi, itu bukan kebetulan. Itulah ban semesta yang mulai bekerja. Mungkin kamu bertanya, apa yang ditulis? Kenapa aku? Apa aku sudah siap? Namamu ditulis bukan untuk dihakimi. Namamu ditulis karena ada peluang, karena ada potensi. Ini bukan tentang surga atau neraka, bukan tentang hukuman atau pahala, tapi tentang panggilan, tentang apakah kamu akan menjawab atau tetap tertidur. Bayangkan ini, sosok berjubah putih duduk di hadapan kitab emas besar. Di sekelilingnya, gema suara jiwa-jiwa yang pernah hidup dan mati. Ia tak terburu-buru, ia menulis hanya satu nama, dalam satu waktu. Saat nama itu ditulis, semesta mulai bergerak. Kejadian-kejadian kecil mulai berubah arah. Orang-orang tertentu tiba-tiba masuk ke hidupmu. Kesempatan aneh muncul tanpa sebab. Dan jika kamu cukup sadar, kamu akan mulai merasa, ini bukan kebetulan, ini panggilan. Tapi ada peringatan, tidak semua nama akan ditulis. Dan tidak semua yang ditulis akan menjawab. Beberapa akan menolak, beberapa akan tertidur lebih dalam, beberapa akan lari karena takut. Karena menjadi jiwa yang diperhatikan berarti harus berani berubah, harus berani melihat ke dalam, menemukan luka lama, dan menyembuhkannya. Jika kamu menonton video ini sampai titik ini, itu mungkin karena kamu salah satu jiwa yang sedang diamati. Kamu tidak di sini secara kebetulan, tidak ada yang secara acak sampai ke frekuensi ini. Kamu dipanggil, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menghidupkan kesadaranmu kembali. Tanya dirimu, apakah kamu merasa seperti ada yang mengawasi langkahmu baru-baru ini? Apakah kamu merasa lebih peka, lebih gelisah, lebih ingin tahu? Itu bukan kecemasan. Itu adalah kode awal dari aktivasi jiwamu. Ban semesta tidak peduli siapa kamu di masa lalu. Yang ditimbang bukan dosamu, tapi potensimu untuk bangkit. Yang dinilai bukan statusmu, tapi kemauanmu untuk sadar. Dan saat namamu ditulis, semesta hanya menunggu satu hal. Apakah kamu akan menjawab panggilan itu? Atau membiarkannya lewat begitu saja? Karena dalam keheningan malam, dalam diam sebelum tidur, kamu akan tahu, ada sebuah pertanyaan yang bergema di relung jiwamu. Apakah aku siap? Dan jawaban sejatinya tidak datang dari kata-kata, tapi dari apa yang kamu lakukan setelah ini. Langkahmu berikutnya akan jadi jawabanmu, kesadaranmu akan jadi sinyalmu, dan hatimu adalah pena yang akan menulis kelanjutan ceritamu. Namamu sudah mulai ditulis. Apakah kamu siap melangkah ke panggilan berikutnya? Karena satu hal pasti, ban semesta tidak pernah menulis nama yang salah. Jika kamu merasa video ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, itu karena memang kamu sedang dipanggil. Bagikan ke satu orang yang menurutmu juga sedang diamati oleh semesta. Komentar dengan, saya menjawab panggilan ini. Dan lihat siapa lagi yang sedang terbangun bersamamu. Tapi tunggu dulu. Jangan buru-buru merasa siap. Karena saat namamu mulai ditulis di ban semesta, bukan hanya cahaya yang akan datang mendekat, tapi juga bayanganmu sendiri. Ya, sisi gelapmu akan mulai bergerak. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengujimu. Karena semesta tak pernah memberikan cahaya tanpa bayangan. Dan setiap jiwa yang namanya tertulis,
harus melewati ujian ke-8 dalam dirinya sendiri. Kamu mungkin merasa, kenapa akhir-akhir ini emosimu lebih kacau? Kenapa orang-orang terdekatmu jadi lebih sulit dipahami? Kenapa dunia seolah menantangmu setiap hari? Itu karena kamu sudah mulai terlihat. Dan ketika kamu terlihat, kamu tak bisa lagi bersembunyi. Panggilan ini tidak datang untuk membuatmu nyaman. Ia datang untuk memoyak lapisan palsu yang selama ini kamu pakai. Bang semesta tidak mencatat topengmu. Ia mencatat dirimu yang paling asli. Dan saat kamu kembali pada dirimu yang sejati, segala hal yang dulu kamu tahan akan pecah. Tangisan yang kamu kubur, amarah yang kamu simpan, luka yang kamu tutupi dengan senyum palsu akan keluar. Itulah pertanda namamu benar-benar tertulis. Tapi jangan takut, yang datang bukan kehancuran, melainkan pembersihan. Yang kamu rasakan sebagai hidup yang makin berat, bukan kutukan. Itu adalah tanda aktivasi. Semesta sedang menguji, apakah kamu sungguh siap, atau kamu hanya ingin terlihat siap. Karena hanya mereka yang tetap bertahan di tengah badai jiwa, yang akan melangkah ke tahap berikutnya. Mungkin kamu bertanya, apa yang terjadi setelah namaku ditulis? Jawabannya tidak sederhana, tapi ada pola yang selalu muncul. Kamu mulai kehilangan hal-hal yang dulu kamu anggap penting. Beberapa hubungan runtuh. Pekerjaan bisa tiba-tiba berubah. Tujuan hidup lama tiba-tiba terasa hampa. Itu bukan kegagalan, itu pengosongan. Bang semesta sedang membuat ruang, karena sesuatu yang baru akan ditanam di dalammu. Tapi sebelum itu terjadi, kamu akan merasa hampa terlebih dahulu. Itulah titik kritisnya. Banyak jiwa menyerah di fase ini, karena mereka mengira semesta menjauh, padahal justru sedang bekerja paling dekat. Jika kamu merasakan sunyi yang menyiksa, berarti kamu sedang dipersiapkan untuk suara yang jauh lebih dalam. Suara jiwamu sendiri. Dan ketika kamu bertahan melewati sunyi itu, sesuatu akan berubah. Satu malam, tanpa sebab, kamu akan merasa tenang. Walau hidup masih berantakan, itulah tanda bahwa kamu mulai terhubung dengan pusat dirimu yang sejati. Di titik itu, kamu tidak butuh validasi, tidak lagi tergantung pada opini. Karena kamu tahu, kamu sedang menapaki jalur yang ditulis oleh tangan semesta itu sendiri. Tapi ingat, Bang Semesta tidak hanya menulis nama untuk dicatat, ia menulis nama untuk diberi misi. Dan setiap jiwa yang diberi misi akan diuji, bukan seberapa kuat kamu, tapi seberapa dalam kamu percaya. Apakah kamu percaya bahwa hidupmu tidak kebetulan? Bahwa luka-luka yang kamu alami punya makna? Bahwa setiap kegagalan kemarin adalah jalan pintas menuju kesadaran yang lebih tinggi? Jika kamu masih di sini, masih menonton, masih membaca, itu karena ada bagian dalam dirimu yang sudah tahu ini benar. Bukan karena aku meyakinkanmu, tapi karena jiwamu sedang ingat. Kamu sedang mengingat siapa dirimu sebelum dunia mengubahmu. Sebelum ketakutan membungkus jiwamu, sebelum kamu belajar untuk berpura-pura kuat, dan saat kamu ingat, kamu tak bisa lagi kembali menjadi yang lama. Kamu akan mulai melihat tanda-tanda, kode-kode, mimpi yang lebih jernih, orang asing yang datang membawa pesan. Kamu akan lebih sensitif terhadap kehadiran, seperti ada yang memperhatikan, tapi bukan untuk mengintimidasi, melainkan untuk membimbing. Karena satu hal yang pasti, jika namamu sudah ditulis, kamu tidak akan bisa lagi pura-pura tertidur. Jiwamu sudah bangkit, dan dunia lama tak lagi cukup. Kamu akan haus akan kebenaran yang lebih dalam, akan makna yang lebih tinggi, dan Bang Semesta akan terus membuka halaman berikutnya. Satu persatu, jiwa-jiwa akan bangun, dan kamu adalah bagian dari gelombang itu. Bagikan video ini ke satu orang yang kamu rasa sedang berada di ambang kebangkitan. Kita semua terhubung dalam jaringan yang tak terlihat. Dan mungkin, saat ini, kamu sedang menjadi utusan untuk membangunkan jiwa lain. Komentar. Aku sudah melihat tandanya, dan lihat siapa lagi yang sudah bangun bersamamu. Tapi jangan salah, perjalanan ini belum selesai. Faktanya, ini baru permulaan. Karena saat namamu tertulis di Bank Semesta, satu lembar baru terbuka. Lembar kosong, putih, penuh kemungkinan. Tapi juga
Penuh tanggung jawab yang belum kamu pahami sepenuhnya. Ada hal-hal yang akan mulai menjauh darimu. Orang-orang yang tidak lagi selaras. Kebiasaan yang tak lagi beresonansi. Pola pikir lama yang tiba-tiba terasa berat. Seperti pakaian yang kekecilan. Kamu tidak membuang mereka. Tapi mereka akan pergi sendiri. Karena energimu mulai berubah. Dan saat kamu mulai kosong, akan datang pertanyaan itu lagi dan lagi. Apa sebenarnya yang Bang Semesta inginkan dariku? Tenang. Semesta tidak ingin kamu menjadi orang lain. Ia hanya ingin kamu menjadi diri sendiri. Yang sesungguhnya. Diri yang pernah kamu tinggalkan. Karena tuntutan dunia. Karena luka masa lalu. Karena kamu terlalu sering diminta untuk kuat. Hingga akhirnya kamu lupa caranya jujur. Bang Semesta mencatat jiwamu. Bukan topengmu. Dan disitulah letak kekuatan sejatinya. Maka jangan buru-buru mencari tujuan. Tujuan bukan sesuatu yang kamu pikirkan. Ia adalah sesuatu yang akan kamu ingat saat waktunya tiba. Tugasmu sekarang hanya satu. Terus hadir. Hadirlah dalam setiap momen. Dalam rasa sakit. Dalam keheningan. Dalam kebingungan. Karena di sanalah suara Bang Semesta akan terdengar paling jelas. Mungkin bukan suara seperti manusia bicara. Tapi bentuknya bisa berupa intuisi halus. Dorongan yang tak bisa dijelaskan. Pertemuan yang terasa. Kebetulan tapi tepat. Rasa tenang di tengah kekacauan. Atau justru, rasa gelisah yang tak bisa kamu abaikan lagi. Semua itu adalah kompas jiwa. Tanda bahwa kamu sedang diarahkan. Tapi peringatan pentingnya adalah ini. Semakin kamu mendekat, semakin ujian akan terasa personal. Semesta akan menunjukkan padamu apa yang belum sembuh. Apa yang kamu tolak lihat. Apa yang kamu sembunyikan bahkan dari dirimu sendiri. Lalu kamu akan ditanya. Bukan dengan kata-kata, tapi lewat pengalaman hidup. Apa kamu benar-benar siap untuk jadi utuh? Karena keutuhan bukanlah sempurna. Keutuhan adalah menerima semua bagianmu. Bahkan yang kamu anggap kotor, lemah, atau tak pantas. Dan hanya jiwa yang berani melihat bayangannya sendiri yang akan mampu menahan cahaya sejati. Pada tahap ini, kamu akan mulai menyadari satu hal besar. Kamu tidak sendirian. Selama ini, kamu merasa harus menanggung segalanya sendiri. Tertawa padahal lelah. Menguatkan orang lain padahal dirimu sendiri retak. Tapi setelah namamu tertulis, Bang Semesta mulai mempertemukanmu dengan jiwa-jiwa satu frekuensi. Mereka mungkin muncul sebagai sahabat baru, mentor, bahkan orang asing di kolom komentar ini. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai membangun lingkaran baru. Lingkaran jiwa. Dan di titik itu, kamu akan memahami sesuatu yang selama ini kabur. Kamu bukan sedang menjalani hidup. Kamu sedang mengingat hidupmu yang sebenarnya. Karena setiap pertemuan, setiap luka, setiap harapan, adalah bagian dari satu skenario besar. Yang dirancang bukan untuk menyiksamu, tapi untuk membangunkanmu. Kamu bukan tokoh figuran di dunia ini. Kamu adalah bagian dari narasi utama. Dan saat namamu tertulis, panggung itu perlahan mulai diarahkan kepadamu. Lalu datang momen yang lebih hening dari sebelumnya. Di mana semua suara di luar tak lagi mempan. Hanya ada kamu dan dirimu sendiri. Hanya ada satu pertanyaan. Apa yang aku pilih sekarang? Karena Bang Semesta tidak bisa memaksamu. Ia hanya mencatat, mengamati, dan membuka pintu. Langkah pertama tetap milikmu. Dan jika kamu memilih untuk melangkah, kamu tidak akan melihat hasilnya langsung. Tapi kamu akan merasakannya. Langkahmu akan terasa lebih dalam. Kata-katamu akan lebih punya bobot. Kehadiranmu akan terasa berbeda bagi orang-orang di sekitarmu. Karena kamu sedang beresonansi dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Satu langkah kecil bisa membuka satu halaman baru. Satu keputusan jujur bisa mempercepat tulisan tentangmu. Satu momen keberanian bisa mempertemukanmu dengan bagian dari dirimu yang selama ini tersembunyi. Dan pelan-pelan, kamu akan tahu. Namamu ditulis bukan untuk dikenang, tapi untuk mengubah sesuatu. Kalau kamu masih menonton sampai sekarang, maka izinkan aku mengucapkan satu hal dari hati. Selamat datang kembali. Kita sudah lama menunggumu. Dan Bang Semesta tidak pernah menulis nama yang sia-sia. Komentar.
Aku ingat siapa aku. Dan perhatikan siapa lagi yang juga sedang bangun. Siapa lagi yang sedang berjalan bersamamu dalam senyap. Tapi, ada satu hal lagi yang belum banyak diketahui jiwa-jiwa yang sedang bangun. Sesuatu yang tak tertulis secara gamblang. Namun terasa di kedalaman batin. Ada fase rahasia yang hanya terjadi setelah namamu ditulis. Ini bukan fase yang diumumkan. Bukan tahap yang bisa kamu pelajari dari buku. Tapi sebuah ruang batin yang hanya bisa kamu masuki saat kamu benar-benar terlihat. Kami menyebutnya ruang pengamatan. Apa itu ruang pengamatan? Bayangkan seperti ini. Setelah Bank Semesta mencatat namamu, semesta tidak langsung memberimu petunjuk. Ia mengamatimu diam-diam. Kamu diuji bukan lewat bencana, tapi lewat hal-hal yang tampaknya biasa. Apakah kamu tetap jujur saat tak ada yang melihat? Apakah kamu tetap sabar saat harapanmu tertunda? Apakah kamu masih mendengar suara hatimu? Saat dunia berisik menuntut peran palsu, inilah titik di mana banyak jiwa tersesat. Karena mereka mengira setelah namanya tertulis, semuanya akan menjadi mudah. Mereka tak tahu bahwa justru disinilah semesta menilai kedalamanmu. Apakah kamu berproses untuk pujian? Atau kamu benar-benar ingin terhubung dengan dirimu yang sejati? Di titik ini, kamu akan mulai merasa sepi. Tapi bukan kesepian. Lebih seperti ruang kosong yang dalam. Seperti saat teater mematikan semua lampu sebelum pertunjukan dimulai. Jeda. Diam. Tak ada petunjuk. Hanya kamu dan pertanyaan yang menggantung. Apa aku benar-benar dipilih? Dan saat kamu hampir menyerah, disitulah biasanya tanda-tanda mulai muncul lagi. Tapi kali ini bentuknya berbeda. Kalimat dalam buku yang seolah berbicara langsung ke hatimu. Lagu lama yang mendadak membuatmu menangis. Mimpi tentang cahaya. Atau pintu. Atau sosok berjubah menatapmu diam-diam. Tanda-tanda kecil itu bukan kebetulan. Mereka adalah respon dari Bank Semesta. Bukan jawaban langsung, tapi kode. Dan hanya yang sabar dan sadar yang bisa membacanya. Disinilah retensi spiritualmu diuji. Bukan tentang seberapa lama kamu tahan menonton video ini, tapi seberapa dalam kamu tahan hadir di jalanmu. Karena semakin dalam kamu bertahan, semakin Bank Semesta mulai menulis dengan lebih jelas. Bukan sekadar nama, tapi arah. Bukan hanya identitas, tapi juga frekuensi tugas jiwamu. Dan kamu tidak perlu langsung tahu semuanya. Karena rencana besar tidak datang sekaligus. Ia datang dalam potongan-potongan kecil. Seperti mozaik. Seperti puzzle spiritual. Dan videomu hari ini mungkin hanyalah satu potongan dari mozaik itu. Tapi percayalah, potongan ini penting. Karena setiap potongan membawa kamu lebih dekat pada dirimu yang utuh. Maka jika kamu masih di sini, masih bersama kami, berarti satu hal pasti, jiwamu haus. Haus akan jawaban yang tak bisa diberi oleh dunia biasa. Haus akan makna, keheningan, dan kebenaran yang sunyi. Dan haus ini adalah panggilan tertinggi. Sebelum video ini selesai, aku ingin memberimu satu undangan terakhir. Bukan sekadar untuk mendengar, tapi untuk ikut menulis ulang sesuatu. Karena kamu bukan hanya nama yang tertulis. Kamu juga pena itu sendiri. Semesta tidak bekerja satu arah. Ia membutuhkan perjanjian. Dan setiap jiwa yang sadar akan menuliskan kembali misinya dengan sadar. Jika kamu merasa siap, katakan dalam hati, aku izinkan diriku dilihat. Aku izinkan misiku diingat. Ucapkan perlahan. Rasakan. Lihat apa yang terjadi dalam seminggu ke depan. Perhatikan mimpi-mimpimu. Perhatikan sinyal dari orang asing. Perhatikan emosi yang muncul tiba-tiba. Itulah caranya Bank Semesta bicara. Kita akan membahas lebih dalam tentang ruang pengamatan. Dan bagaimana cara membaca kode semesta di video selanjutnya. Jadi jika kamu merasa ini bicara ke hatimu, jangan biarkan perjalanan ini berhenti di sini. Klik tombol subscribe. Nyalakan lonceng. Karena ini bukan sekadar konten, ini adalah jejak kesadaran. Dan percaya atau tidak, namamu sudah tertulis. Pertanyaannya, apa kamu akan menjawabnya? Tulis di komentar. Bank Semesta, aku mendengarmu.
Dan lihat siapa saja yang juga sedang merasakan hal yang sama. Siapa tahu, komentarmu adalah pesan untuk jiwa lain yang sedang goyah.